Kembali di presisi utama pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Melalui tari, musik gamelan, pagelaran busana tradisional, dan kuliner, warga Amerika yang tergabung dalam International Club of DC belajar mengenal Indonesia. Beranggotakan pekerja profesional, mereka hadir di acara Spirit of Indonesia, A Cultural Archipelago di KBRI Washington DC pada November lalu. Dan berikut kita simak laporan selengkapnya dari VOA. Jadi saya menciptakan tarian Batak sama tari Kalimantan. Keberagaman budaya Indonesia menjadi daya tarik yang membawa warga Amerika di Washington DC datang ke gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia pertengahan November lalu. Ini kan diplomasi publik ya, Mas. Jadi selain kita ingin menarik perhatian masyarakat Amerika Serikat dengan budaya kita yang indah banget, musik kita yang indah gitu ya, dengan makanan yang enak, juga ada kesempatan networking juga. Selain melalui tarian dan musik, acara bertajuk Spirit of Nusantara, A Cultural Archipelago juga menampilkan fashion show serta menghidangkan makanan khas Indonesia. Digagas oleh International Club of DC, organisasi pekerja profesional dengan 40.000 anggota ini rutin bekerjasama dengan 80 kedutaan besar yang ada di ibu kota Amerika. And our mission is to help the people who live in Washington DC get to know the other countries and the embassies. So by having cultural events and bringing them into the embassies, they can learn more about the culture, tourism and travel. Berkolaborasi dengan KBRI dan Santi Budaya, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan, acara ini menampilkan bintang tamu Rianto, penari lengger lanang asal Banyumas yang kini bermukim di Jepang. Dan kali ini saya memperkenalkan tari lengger bagi masa kita karena sekarang generasi untuk lengger lanang kan sudah semakin jarang, dan saya ingin memperkenalkan di Amerika ini supaya mereka ada perhatian untuk lengger lanang yang ada di Banyumas. Acara budaya seperti ini nampaknya berhasil memikat warga Amerika yang hadir, bahkan menumbuhkan niat untuk berkunjung ke Indonesia. Beautiful. I think it's really wonderful. I really hadn't before had much exposure to Indonesian culture. Dari Washington DC, Genira Pratama, Yogi Laksono, dan Nia Iman Santoso, VOA. Mahkamah Internasional memulai sidang terkait kewajiban hukum negara-negara pencemar dalam perubahan iklim. Negara-negara Kepulauan Pasifik meminta pendapat hukum mahkamah. Namun ini ditolak oleh sejumlah negara pencemar besar, dan berikut kita simak laporan Rio Tuasikal dari VOA. Para hakim Mahkamah Internasional di Den Haag, badan hukum tertinggi PBB, telah diminta untuk memutuskan apakah negara-negara pencemar dapat dimintai pertanggungjawaban karena menyebabkan perubahan iklim. Dalam sidang perdana, negara-negara Kepulauan Pasifik mengatakan keberadaan mereka terancam. Under international law, states have obligations. Obligation to act with due diligence, to prevent significant harm to the environment, to reduce the emissions and provide support to countries like mine, to protect the human rights of present and future generations. Di Fiji, penghuni pulau-pulau kecil telah menghadapi kenaikan permukaan laut, seperti di Pulau Serua dengan penduduk 143 orang ini. Right now we cannot rely more on seawall to safeguard our coastal area. Also climate change is affecting our food security. Pemerintah Fiji ingin memindahkan desa Serua ke pulau yang lebih besar, tapi penduduk tidak mau pergi. Dan di Den Haag, pemuda Kepulauan Pasifik mendesak Mahkamah Internasional untuk mendapatkan opini hukum. As judges of the World Court, you possess the power to renew the power to help us course correct. Para hakim akan mempertimbangkan tidak hanya perjanjian iklim yang mengikat secara hukum, tetapi juga hukum hak asasi manusia internasional. Pengadilan mendengarkan kesaksian dari negara-negara yang bertanggung jawab atas sebagian besar emisi gas rumah kaca dunia, termasuk Amerika Serikat. International human rights law, however, does not obligate states to mitigate anthropogenic greenhouse gas emissions, nor does it currently provide for a human right to a healthy environment.
although the United States remains open to participating in a state-led process to develop such a right. Penghasil emisi besar lain, Tiongkok, mengatakan tidak perlu opini hukum Mahkamah Internasional. Perjanjian PBB yang ada, menurutnya, sudah cukup. GG emissions do not constitute internationally wrongful act under general international law. The resulting loss and damage cannot be addressed through state responsibility or liability regime. Opini hukum Mahkamah Internasional tidak akan mengikat secara hukum, namun menurut pengamat akan membawa preseden baru. As a kind of legal blueprint for accountability or a guide for courts and advocates around the world to understand what international law requires and what we should be holding states to in terms of their climate action and their measures to remedy climate harm. Sidang akan berakhir pada 13 Desember. Para hakim diharapkan untuk menyampaikan keputusan mereka tahun depan. Sidang di Mahkamah Internasional ini digelar hanya beberapa saat setelah jalannya KTT Iklim COP29, di mana negara-negara kaya menjanjikan pendanaan iklim $300 miliar per tahun pada tahun 2035. Sebuah komitmen yang menurut para pengamat masih jauh dari cukup. Dari Arlington, Virginia, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.